jika seseorang melakukan kebaikan meskipun sangat kecil, ya, tadi dikatakan Allah tetap melipat gandakan. Ini kalimat itu menunjukkan betapa murahnya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Betapa Ar-Rahim, Ar-Rahman, dan ini adalah Ar-Rahimnya Allah. Rahimnya Allah. Karena kan nanti di akhirat ini. Ya, bukan di dunia, tapi di akhirat nanti akan kita dapatkan balasan. Betapa rahimnya Allah Jalla wa'ala. Nah, itu dua. Kalau kita mau ambil supaya lebih nyaman, kita ambil contohnya aja. Contohnya aja. Sholat jenazah. Ya. Sholat jenazah itu ada 4 takbir. Takbir pertama kita baca Al-Fatihah. Berarti itu untuk siapa itu pahalanya? Untuk mayat atau untuk kita? Untuk kita. Yang kedua baca Allahu Akbar, kedua baca salawat. Untuk siapa itu? Untuk kita. Bukan untuk mayat, itu salawat untuk kita. Yang ketiga Allahu Akbar baru doa. Allahumma firlahu misalnya, warhamhu dan seterusnya. Itu baru untuk mayat. Yang keempat Allahu Akbar. Nah, baca doa apa? Boleh baca doa kalau ada, kalau tidak pun boleh Bapak tidak baca doa. Cukup tomak nina aja. Kalau kita makmum otomatis kan ikut imam. Tapi andai kata nanti ada yang jadi imam pada takbir keempat tidak membaca doa Allahu Akbar, ya tomak nina aja sebentar. Setelah itu salam. Ya. Dari sekian takbir yang kita lakukan untuk mayat berapa? 1. Cuman 1 untuk mayat. Selainnya itu untuk kita. Tapi menurut Rasul sallallahu alaihi wasallam apa? Man shalla ala janazatin wa firatin wa man shalla ala mayyitin. Nah, gitu. Barang siapa menyolatkan jenazah atau mayat, falahu qirat. Dia mendapat 1 qirat. Wa man shalla ala janazatin summa atba'ahu hatta tudfina. Barang siapa menyolatkan jenazah, disolatkan di sini, kemudian dia ikut ngantarnya sampai ke kuburan dan sampai itu jenazah dikuburkan. Biasanya setelah itu kan berdoa. Terlepas doanya ada yang bersama, ada yang sendiri-sendiri. Tapi sampai seperti itu, karena Rasul menyuruh setelah dikuburkan, doakan. Akhlisu li akhikum. Ikhlaskan doa kalian, karena sebentar lagi dia akan ditanya. Barang siapa yang melakukan 2 ini, sholat dia dikatakan Masjid As-Salam, lalu kuburan di mana? Di situ. Jadi nyolat jenazah di sini, kemudian antar sampai kuburan, ya, sampai kuburan, sampai selesai, orang pulang kita pulang, falahu qiratani, dia mendapat 2 qirat. Rasul tanya pada sahabat, tahu kalian enggak 1 qirat itu seperti apa? Enggak ada yang tahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mislu Uhudin, wa firatin mislu Jabal Uhud. Jadi 1 qirat itu sebesar bukit Uhud. Ayo, yang sudah umroh, yang sudah haji, biasanya kan ada city tour tuh, ya di Madinah. Ya, Jabal Uhud itu besar, bukan bukit yang kita naik, itu mah Jabal Rumah namanya, tempat pasukan panah ketika perang Uhud. Tapi ketika kita berada di atas bukit atau di bawah, layangkan pandangan kita ke tembok pemakaman Uhud itu. Nah, di balik tembok itu kan kelihatan tuh ada bukit gede, gunung gede. Itulah yang disebut dengan Jabal Uhud. Kenapa dikatakan Jabal Uhud? Karena bukit ini satu-satunya dia tidak nyambung dengan bukit-bukit yang lain. Maka disebut Jabal Uhud. Wallahu alam, intinya bukit Uhud itu besar, gede. Dah. Lalu sholat jenazah, nyolatin tidak pergi kuburan. Itu dapat pahala sebesar bukit Uhud. Menunjukkan apa itu? Betapa rahimnya Allah kepada hambanya. Berbuat kecil, kecil itu berbuat mah. Kan fardu kifayah kan? Artinya enggak dikerjakan. Jadi ada sholat jenazah di sini ini, sholat beberapa orang di depan sana duduk ngerokok aja, kan enggak dosa dia. Karena di dalam sudah ada yang nyolatin. Bayangin aja. Sudahlah di luar, duduk, ngobrol, ngerokok lagi. Pakai kiri lagi. Nah, tuh. Pasti nggak pakai bismillah, nggak ada itu. Ya kan? Ngerokok. Dosa nggak dia?
Maksudnya karena bukan merokoknya ya, bukan. Karena artinya dia tidak ikut menyolatkan, gak ada masalah, karena ini fardu kifayah. Tapi kalau dia ikut, tuh sebegitu besarnya ya kebaikan Allah kepada hambanya melalui ayat ini. Wa yu'ti min ladunhu ajran azima. Allah berikan ganjaran azima yang sangat besar.